Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah HIV dan AIDS. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema manajemen, monitoring, dan evaluasi program HIV dan AIDS. Apakah monitoring dan apakah evaluasi itu? Monitoring adalah proses rutin mengumpulkan data dan pengukuran kemajuan program dalam mencapai sasaran. Monitoring termasuk menghitung manfaat dari apa yang telah kita kerjakan. Monitoring termasuk mengawasi secara rutin kualitas pelayanan kita. Evaluasi adalah penggunaan metode riset dalam menginvestigasi efektivitas program secara sistematis. Evaluasi membutuhkan rancangan kajian. Evaluasi kadangkala membutuhkan kelompok kendali atau pembanding. Evaluasi melakukan pengukuran dari waktu ke waktu. Evaluasi memerlukan kajian khusus. Kerangka konsep atau logika monitoring dan evaluasi ada beberapa. Pertama, goal program HIV. Program apa saja yang perlu dan sudah dilakukan untuk mencapai goal. Berikutnya, bagaimana satu program harus berproses, fungsi apa saja yang harus berjalan agar program dapat mencapai goals. Perubahan-perubahan apa yang terjadi di tingkat input, proses, output, dan outcome untuk mencapai goal atau situasi di tingkat impact, dampak. Kemudian, kerangka logik program HIV/AIDS mencangkup pengertian analisis sistem keterkaitan satu program dengan program lain. Kemudian, pengertian indikator dalam mengukur pencapaian program di setiap tingkatan program. Berikutnya, pengertian ukuran dan berbagai bentuk ukuran mencangkup pengertian angka absolut dan angka relatif, termasuk pula pengertian insiden dan prevalen. Kemudian, bagaimana indikator akan diverifikasi atau dihitung termasuk sumber data yang digunakan. Terakhir, bagaimana data harus disajikan dan informasi apa saja yang disampaikan. Goal, objektif, dan pertanyaan. Goal adalah satu pernyataan yang menjelaskan situasi akhir yang diharapkan satu program untuk program HIV. Goal berarti berkurangnya prevalensi HIV. Goal merupakan manfaat jangka panjang dan bisa dicapai dalam jangka antara 5-10 tahun. Pencapaian goal dipengaruhi tidak saja oleh program yang bersangkutan, tetapi juga program-program yang lain. Objektif dinyatakan lebih spesifik dalam arti lebih banyak dipengaruhi program yang bersangkutan. Pernyataan dalam objektif merupakan penjabaran apa yang ingin dicapai program. Adapun pertanyaan sebagai berikut. Siapakah yang akan menjadi pemangku kepentingan utama? Yang kedua, apakah ada rasa mungkin untuk memasukkan seseorang berasal dari populasi yang akan Anda layani? Dan yang terakhir, apakah ini akan membantu? Mekanisme MONEF, pertama metode pengumpulan data, ada surveillance, ya kalau di HIV ada survei HIV dan STBP. Dan kedua, pengumpulan data lain, monitoring, kelembagaan, dana, layanan program, dan riset operasional. Dan yang berikutnya adalah monitoring dan pelaporan. 3. Pemanfaatan informasi, bahan laporan, perbaikan program. Kemudian keempat, evaluasi program dilakukan melalui mekanisme kajian kinerja berkala. Penguatan, monitoring, dan evaluasi. Pertama, penguatan sistem surveillance HIV. Yang kedua, penyediaan data, penanggulangan HIV untuk perbaikan program, advokasi, perencanaan berbasis bukti, kemitraan dan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Keempat, harmonisasi sistem monitoring dan evaluasi. Kelima, mengembangkan rencana dan pedoman monitoring dan evaluasi. Dan yang keenam, mengembangkan pangkalan data. Penguatan, monitoring, dan evaluasi. Pertama, adanya komitmen politik dan anggaran untuk penanggulangan AIDS oleh pimpinan daerah. Yang kedua, adanya keselarasan penanggulangan AIDS di daerah dengan kebijakan penanggulangan AIDS nasional. Adanya koordinasi efektif penanggulangan AIDS di daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat layanan dan pelaksanaan lapangan. Penguatan monitoring dan evaluasi berikutnya adalah adanya kompetensi para petugas manajemen program dan layanan.
Yang kelima, adanya pelibatan bermakna komunitas populasi kunci. Yang keenam, adanya informasi strategi yang dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan program dan layanan di kabupaten kota. Kemudian penguatan sumber daya manusia. Pertama, mengkoordinasikan upaya pengembangan sumber daya manusia melalui kelompok kerja khusus. Kedua, setiap mitra pelaksanaan agar menyusun rencana pengembangan sumber daya untuk perluasan layanan. Kemudian yang ketiga, perluasan penanggulangan AIDS dan integrasi layanan HIV. 4, penggunaan konsep tenaga kerja multidisiplin. Dan yang terakhir, memaksimalkan efisiensi dikaitkan dengan sistem quality control dan quality assurance. Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi dari satu lembaga akan memberikan berbagai pengalaman dan pembelajaran bagi lembaga terhadap pertama, manajer program, karena monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen satu kegiatan program. Fungsi monitoring dan evaluasi adalah untuk melihat perkembangan dan pengembangan program. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan advokasi dalam peningkatan program. Ini penting karena hasil monitoring dan evaluasi akan mengawal proses penerapan dan pengembangan program. Sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.